Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada hari ke-7 di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan kuat, sehingga kita bisa sampai di hari akhir Ramadan nanti. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan kali ini, Ustazah akan sedikit menyampaikan materi mengenai waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Allah akan selalu mengabulkan. Allah begitu dekat dengan hamba-hambanya. Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya bagi siapa yang meminta kepadanya dan selalu beribadah kepadanya. Namun ada beberapa waktu yang ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan lebih mudah untuk mengabulkannya. Di antaranya yang pertama adalah di sepertiga malam terakhir. Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rabbku pada sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi seraya bersabda, barang siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan, barang siapa yang meminta maka akan kuberi, dan barang siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. Dari hadis itu kita tahu bahwa ketika kita benar-benar memohon kepada Allah di waktu-waktu sepertiga malam, ketika sholat tahajud, maka insya Allah gitu ya, dengan mudahnya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Yang kedua, ketika sahur. Nah, terlebih ketika kita berada di bulan Ramadan kali ini, insya Allah sudah selayaknya gitu ya, ketika kita akan berpuasa, sudah sunnahnya kita untuk bangun untuk sahur gitu ya. Dan disunahkan pula pada ketika sahur itu kita memohon doa kepada Allah, berbanyak istighfar, kemudian memohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu sepanjang waktu dalam berpuasa. Jadi ketika mulai berpuasa dari terbitnya fajar hingga nanti terbenamnya matahari, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab gitu ya, ketika kita memohon kepada Allah, berdoa. Jadi sepanjang berpuasa itu jangan gunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunakan untuk beribadah, mengerjakan amalan-amalan sunnah, termasuk dengan berdoa gitu ya. Kita memohon kepada Allah untuk segala kebaikan di dunia, untuk bekal kita di akhirat kelak pula. Seperti dalam hadis dikatakan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin adil, dan orang yang terzalimi. Dari hadis ini pula kita tahu gitu ya, bahwa ketika kita berpuasa, sepanjang berpuasa itu tadi sehingga kita berbuka, itu adalah waktu yang sangat tepat gitu ya, ketika kita memohon kepada Allah. Yang keempat adalah saat azan. Saat azan dalam sehari ada 5 azan ya untuk memanggil kita, atau panggilan untuk sholat wajib. Maka ketika azan itu juga hendaklah kita memohon doa kepada Allah. Selanjutnya antara azan dan iqamah. Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa di antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Itu pula juga jadi kita memohon kepada Allah di sela-sela azan dan ke iqamah, kita menunggu waktu untuk sholat, kita upayakan untuk kita berdoa, memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita sampaikan kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta itu. Selanjutnya ketika sujud dalam sholat, hadis riwayat Muslim meriwayatkan hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika sujud, maka perbanyaklah doa gitu ya. Jadi seorang hamba itu adalah yang paling dekat dengan Tuhan, yaitu ketika dia bersujud. Ketika dia bersujud maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah doa kepada Allah gitu ya. Utamanya pada sholat-sholat sunnah gitu ya. Kita menyesuaikan karena sholat sunnah kan biasanya kita lakukan sendiri gitu, sehingga ketika kita memperbanyak doa gitu, kita tidak memberatkan makmum, misal kita jadi imam, atau kita tidak terlalu tertinggal oleh imam ketika kita menjadi makmum. Jadi perbanyaklah doa pula ketika sujud. Selanjutnya ketika turun hujan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa hujan adalah nikmat gitu ya, adalah
nikmat dari Allah, karunia besarnya gitu ya. Jadi ketika kita turun hujan, jangan banyak mengeluh, justru kita perbanyaklah bersyukur, beristighfar dan memohon doa kepada Allah. Karena insya Allah doa-doa pada waktu turunnya hujan itu adalah doa yang insya Allah Allah kabulkan. Selanjutnya ketika berbuka puasa. Nah, ketika tadi setelah kita sepanjang hari ketika berpuasa kita sudah memohon kepada Allah, ketika kita berbuka kita juga ada waktu yang sangat mustajab gitu ya untuk memohon doa supaya Allah mengabulkan doa kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Ya, jadi setelah kita sepanjang hari kita berpuasa kita mendapatkan pahala atau doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah, ternyata kita masih punya waktu lagi gitu ya ketika berbuka, Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan atau kita pinta kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada hari Jumat. Ya, kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang Allah istimewakan gitu ya. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah, kita berdoa, kita memperbanyak ibadah sunnah, utamanya ketika hari Jumat setelah waktu asar gitu ya. Setelah waktu asar itu adalah waktu yang sangat mustajab. Kita perbanyak doa, kita perbanyak sholawat, kita perbanyak memohon ampunan kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan itu semua. Dan yang terakhir yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memang tidak pernah akan kita ketahui gitu ya. Kita tidak akan pernah ketahui kapan tibanya malam Lailatul Qadar. Namun Rasulullah mengisyaratkan pula bahwa malam Lailatul Qadar itu datang di 10 hari terakhir di hari-hari ganjil gitu ya, di bulan Ramadan. Jadi maka kita kita maksimalkan gitu ya, kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan doa kita maksimalkan apa yang ingin kita minta kepada Allah pada malam-malam 10 hari terakhir itu, supaya ketika kita memohon, siapa tahu kita berada di malam Lailatul Qadar itu sehingga Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Nah, jadi itu ada 10 waktu ya, 10 waktu mustajab untuk memohon doa. Di luar waktu-waktu mustajab itu bukan berarti waktu doa kita tidak akan terkabul. Namun ketika kita memaksimalkan di waktu-waktu itu, insya Allah akan lebih mudah kita mendapatkan apa yang kita pinta daripada Allah. Nah, pesan Ustadzah untuk kita semua adalah perbanyak mohon ampun kepada Allah, perbanyak kita memohon atau berdoa kepada Allah supaya Allah, karena kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita sehingga Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Mungkin itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan. Ustadzah mohon maaf ketika ada salah kata yang Ustadzah ucapkan. Astaghfirukum istighfafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.